Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat semua untuk anak-anakku sekalian. Kembali kita jumpa pada mata kuliah statistik sosial dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang distribusi frekuensi dan ukuran pemusatan. Pada perkuliahan kita yang lalu, kita sudah sama-sama membahas tentang penelitian dan data, konsep, konstruk, dan variabel. Nah, tibalah saatnya kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mendistribusikan hasil penelitian kita itu dalam bentuk distribusi frekuensi, kemudian nanti dibuat ukuran pemusatannya. Nah, apa yang dimaksud dengan ukuran pemusatan? Apa yang akan dipelajari pada bagian materi ini? Anak-anakku sekalian, ukuran pemusatan itu adalah ukuran pemusatan data adalah suatu ukuran yang menggambarkan pusat dari kumpulan data yang bisa mewakilinya. Ada 3 macam yang biasa kita gunakan ya, dan ada 3 hal yang termasuk di dalam ukuran pemusatan, yaitu mean, median, modus. Mean, median, dan modus ini sama-sama merupakan ukuran pemusatan data yang termasuk dalam analisis statistika deskriptif. Jadi kita belum masuk pada analisis statistika inferensial ya, yang merupakan analisis statistik tingkat tinggi. Namun pada materi awal-awal kita ini kita mempelajari dulu tentang analisis statistika deskriptif. Namun tentu saja ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam menerangkan suatu ukuran pemusatan data. Nah, ada berbicara soal data untuk keperluan ukuran pemusatan ini, kita kenal ada data tunggal dan ada data berkelompok. Yang mana itu data tunggal, yang mana data berkelompok? Data tunggal adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Perhitungan frekuensi data tak berkelompok, biasanya setiap data mewakili data tersebut secara tunggal. Jadi perhitungannya mewakili dirinya, berbeda nanti dengan data-data berkelompok. Karena kadangkala yang tampak itu bukan data yang dimaksud, tapi dia mewakili data yang ada di dalam kelompok rentang tersebut. Contoh data tunggal ini seperti ini ya, misalnya ada hasil pengamatan terhadap 10 orang ya. Diperolehlah data tentang 10 orang ini ya, misalnya apa ya kira-kira yang cocok dengan angka-angka ini. Kita ya taruhlah misalnya jumlah anak ya, suatu keluarga kita mau mengukur berapa jumlah anak setiap orang dari 10 penduduk yang kita observasi atau yang kita teliti. Orang pertama X1 memiliki 3 anak. X2 memiliki 3 juga. X3 memiliki 4, X4 memiliki 5, X5 memiliki 5, X6 juga 5,
X7, 7, X8, 8, X9, 9, dan X10 adalah 9 orang. Ya, jadi data-data inilah disebut dengan data tunggal. Jadi mudah kan? Jadi apa yang tertulis di situ itulah datanya. Sementara data berkelompok adalah data yang telah digolongkan dalam distribusi frekuensi. Data berkelompok biasanya disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari beberapa kelas. Yang dimaksud dengan kelas di sini adalah suatu bagian elemen dari tabel yang menunjukkan jumlah data yang berada pada suatu rentang tertentu. Ya, jadi anak-anakku sekalian sering kita menyaksikan data frekuensi seperti ini, ya. Dia memiliki interval nilai, ya, seperti ini, misalnya 10 sampai 14 itu terdapat 3 orang, 15 sampai 19 ada 6 orang, 20 sampai 24 ada 9 orang, ya. Nah, ini disebut dengan data berkelompok. Nah, berbeda tadi dengan data tunggal. Jadi dia satu-satu datanya. Kalau ini adalah data berkelompok. Kenapa dikatakan berkelompok? Karena di dalam kelompok ini ya ada data yang tidak nampak. Tetapi 10 sampai 14 ini itu mewakili data 11, 12, 13. Ya. Begitu juga antara interval 15 sampai 19 dia juga mewakili angka-angka 16, 17, 18 dan seterusnya. Sehingga ini disebut dengan data berkelompok. Nah, bagaimana caranya membuat data tunggal menjadi data berkelompok? Sehingga mudah kita hitung, karena misalnya kalau datanya sudah puluhan, sudah ratusan, maka mau tak mau kita harus membuat data berkelompok untuk memudahkan kita mentabulasi. Ya, di angka ini masuk pada kelompok ini, ya. Jadi tidak terlalu banyak angka yang bersebaran, ya, melainkan kita masukkan di dalam kelompok-kelompok rentang tertentu. Nah, begini cara kita mengubah data tunggal menjadi data berkelompok. Pertama-tama kita harus mencari jangkauan dengan rumus J sama dengan X max dikurang X min. Yang mana disebut dengan X max dan mana ya X min. Nah, di data ini kita melihat X max-nya adalah 24, maksudnya nilai tertinggi dari data itu, dan X min-nya adalah 10. Jadi nilai terendah dari data yang kita dapatkan itu adalah angka 10. Nah, jumlah datanya ini adalah 18, ya, 18 data. Nah, setelah itu setelah kita mencari jangkauan, kita mencari banyaknya kelas dengan kaidah empiris Stargess. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. Nah, anak-anakku sekalian tentu ketika SMA dulu belajar matematika, Ibu yakin pasti sudah terbiasa menghitung log, ya. Apalagi sekarang dengan bantuan kalkulator. Nah, di tangan kita, di genggaman kita sudah tersedia kalkulator yang siap pakai. Kalkulatornya mana? Kalkulatornya ada di HP kita masing-masing, ya. Apalagi kalau HP Android, dia pasti ada kalkulator di situ. Dan kalkulatornya itu mumpuni, ya.
dia memiliki fasilitas untuk bisa menghitung log n. Dengan cara kita membalik, ya, dia harus dibalik menjadi horizontal, baru muncul perhitungan fasilitas perhitungannya, ya, antara lain adalah log, untuk mencari log. Nah, n-nya ini adalah banyaknya data. Lalu setelah itu kita cari panjang kelas dengan rumus C sama dengan J dibagi K. Kemudian dibulatkan ke atas. Nah, setelah kita dapatkan semuanya, disusunlah dalam bentuk tabel angka-angka itu, kemudian tentukan frekuensi setiap kelasnya. Nah, kita lihat contoh tadi. Nah, ini tadi kita mendapatkan J-nya sama dengan 24 dikurang 10. 24 kurang 10 sama dengan 14. Nah, setelah itu kita harus mencari K-nya. Ya. Rumus K adalah 1 tambah 3,3 log n. Nah, diperolehlah K-nya itu sama dengan 5, ya. Kemudian untuk mendapatkan kelas C-nya, ya, C-nya itu adalah rumusnya J dibagi K. J-nya tadi 14 dibagi K. K-nya itu adalah berapa tadi K-nya, ya? Kita hitung dulu. K-nya adalah 1 tambah 3,3 kemudian log 18 sama dengan 5,14, ya, berarti 5. K-nya sama dengan 5. Jadi intervalnya adalah J dibagi K. J-nya tadi 14 dibagi 5. Nah, J bagi 14 bagi 5 sama dengan 2,8. Nah, itu dibulatkan ke atas menjadi 3. Jadi jumlah kelas yang ada di sini dari data ini tadi itu sebanyak 3. Nah, disusunlah seperti ini, ya. Nah, anak-anakku sekalian bisa belajar menghitung dengan membuat sebaran data, lalu ubahlah menjadi data berkelompok, ya, dengan cara seperti ini. Mudah sekali. Nah, misalnya data ini, ya, ini ada 40 data, ya. Nah, silakan anak-anakku sekalian coba untuk mengubahnya menjadi data berkelompok. Silakan dicoba masing-masing, ya. Perbanyak latihan karena statistik itu tidak bisa hanya sekedar mendengar, tetapi kita harus banyak latihan. Filosofi belajar mengajarkan kepada kita bahwa I hear, I forget. Jika saya dengar, maka saya lupa. Nah, jadi kalau Anda hanya mendengar saja penjelasan saya, maka Anda akan lupa. Lalu yang kedua, I see, I remember. Jika saya melihat, nah, jika Anda menonton videonya, jika Anda
Jadi tadi sudah mendengar, lalu menonton, ya, makanya saya sengaja menyajikan PowerPoint-nya di sini, tayangannya supaya Anda bisa lihat secara langsung, ya. Jadi saya tidak hanya berceramah saja, tetapi sekaligus saya perlihatkan contoh-contohnya. I see, I remember. Jadi jika saya melihat, maka saya ingat. Nah, namun ada yang paling bagus, ya, yaitu I do, I remember. Jika saya melakukan, maka saya akan mengerti. Jadi sekali lagi, belajar statistik itu tidak cukup hanya mendengar, tidak cukup hanya melihat, tetapi harus lebih banyak kita melakukan. Harus lebih banyak kita latihan, ya. Ambil juga prinsip latihan bagi tentara, ya. Prinsipnya adalah lebih baik mandi keringat dalam latihan daripada mandi darah dalam pertempuran. Jadi filosofi itu, pesan itu sangat dalam, ya. Lebih baik Ananda setiap hari mengulang-ulang, berlatih, membuat data berkelompok, menghitung min, menghitung median, menghitung modus, dan sebagainya, daripada nanti pada saat ujian Anda akan bukan lagi mandi keringat, ya. Boleh jadi mandi apa ya, kalau pertempuran itu mandi darah, ya, karena nggak siap, tidak memiliki senjata untuk berperang. Nah, sama dengan itu. Bisa jadi Ananda akan kelabakan, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal ujian itu. Oleh sebab itu, sekali lagi saya selalu mewanti-wanti anak-anakku sekalian supaya banyak latihan. Nah, itu tadi, ya, data tunggal itu kita sudah masukkan ke sini, misalnya, ya. Kita masukkan ke data berkelompok, ya, ternyata kelompok jumlah kelas yang ada di situ setelah kita buat ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok kelas, ya. Nah, dengan batas bawah 119, ya, nilai terendah, dan nilai tertinggi sebanyak 181. Nah, jumlah data tadi itu adalah 40. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Nah, ini semua adalah formula pemusatan data, ya. Mulai dari rumus mencari min, baik itu data tunggal maupun data berkelompok. Begitu juga mencari modus, ya. Nanti kita akan bahas apa itu modus. Nah, rumusnya kalau dia data tunggal cukup dengan mencari frekuensi tertinggi yang paling sering muncul. Kalau dia data berkelompok, kita harus gunakan rumus seperti ini. Median juga begitu, ya. Jadi ada median itu kan mencari nilai yang persis ada di tengah-tengah, ya. Kalau dia ganjil, itu ganjil mudah, ya. Berapa kiri, berapa kanan, pasti di tengahnya itu adalah mediannya. Tapi bagaimana dengan kalau dia datanya genap, ya, misalnya 40, tidak mungkin, pasti dicari nilai tengah, ya. Nah, nilai tengahnya itu atau mediannya, dia persis berada di tengah, itu ambil setengah-setengah, ya, setengah dari data yang persis berada di tengah
ya, setengah juga di sebelahnya. Nah, kalau data berkelompok, rumusnya juga seperti ini, ya. Demikian seterusnya kuartil sampai pada desil. Nah, sekarang kita mulai bagaimana mencari min. Min atau biasa kita sebut dengan rata-rata atau biasa kita sebut dengan X bar, yaitu perhitungan rata-rata yang didapat dari jumlah nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Ini bisa dilakukan untuk data tunggal maupun data berkelompok. Kalau min data tunggal, biasanya gampang saja kita menggunakan rumus seperti ini, yaitu X rata-rata atau X bar sama dengan sigma XI per N. Sigma XI itu adalah penjumlahan unsur pada variabel X, sementara N sama dengan jumlah subjek. Contoh soal untuk data tunggal. Ya, misalnya ada data hasil pengamatan terhadap 7 orang misalnya tentang rata-rata usia ya, ke-7 orang mahasiswa. Nah, di sini dilihat ada 7 sebaran data ya. Nah, tentu untuk menghitungnya selalu diambil data terbawah ya, data yang paling rendah, paling kecil. Nah, di sini sebaran data ini ternyata umur 18 yang paling rendah. Dan yang paling tinggi adalah umur 26 tahun. Nah, caranya mudah saja, yaitu mulai dari 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, ya tidak ada 25 ya. Itu dijumlahkan berapa jumlahnya, lalu kemudian dibagi 7. 7-nya adalah jumlah keseluruhan data. Nah, kalau ini semua dijumlahkan, itu sama dengan 151. Kemudian dibagi 7, maka hasilnya adalah 21,57. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari hasil perhitungan min ini adalah bahwa rata-rata mahasiswa, usia mahasiswa program studi teknik informatika adalah 21,57 tahun. Ya, nah, sekira menghitung rata-rata sudah sangat lumrah bagi anak-anakku sekalian. Ya, kalau menghitung rata-rata data tunggal. Bagaimana dengan mencari min data berkelompok? Nah, rumusnya berbeda dengan data tunggal tadi. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI XI bagi sigma FI. XI itu adalah nilai-nilai pengamatan yang diwakili dengan nilai tengah kelas. FI sama dengan frekuensi relatif tiap kelas interval. Sigma FI sama dengan N sama dengan jumlah subjek. Kita melihat contohnya sebagai berikut. Ya. Contoh soal min data berkelompok. Hasil ujian mahasiswa teknik informatika. Nah, taruhlah misalnya kalau kita ambil contoh program studi sosiologi berjumlah 54 orang telah diolah dan disajikan dalam tabel di samping ini. Nah, ini kita lihat ini ternyata dari
data yang kita peroleh terhadap 54 orang ini tersebar pada 10 kelas. Ya. Nah, setelah kita membuat bagaimana mencari jangkauan, bagaimana mencari intervalnya berapa dan berapa jumlah kelasnya. Tadi itu menghitung J-nya, mencari K, mencari C, maka hasilnya seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita tabulasi berapa orang yang berada pada rentang nilai 48 sampai 52. Jadi ingat, ini adalah rentang nilai, berarti di dalamnya ada 49, ada 50, ada 51. Nah, itu ada 2 orang. Begitu juga antara nilai, jadi berada di kelas 2, itu antara nilai 53 sampai 57, itu terdapat 3 orang. Ya. Nah, secara sepintas ini kita sudah bisa melihat min, median, modus ya. Terutama mediannya itu adalah nilai yang persis berada di tengah. Nah, namun karena ini adalah data berkelompok, maka sulit kita tentukan nilai berapa sesungguhnya yang persis berada di nilai tengah. Begitu juga modusnya. Nah, modus ini kalau kita melihat ini ada 12 orang. Sebenarnya secara sepintas kalau ini adalah data tunggal, maka otomatis kita bisa mengatakan nilai sekian yang merupakan modus. Tapi karena ini adalah data berkelompok, kita tidak bisa tentukan nilai mana yang paling banyak. Apakah 73, apakah 74, 75, 76, atau 77. Nah, tentu harus untuk mencari min, mencari median, mencari modus pada data berkelompok seperti ini, ada caranya. Berikut kita melihat cara kerjanya. Nah, pertama-tama tentu kita membuat kolom. Membuat kolom XI sebagai bantuan, yaitu nilai tengah dari kategori nilai. Nah, ini kita mencari nilai tengahnya. Nah, ini semua nilai tengahnya. Ya. Karena ini ada intervalnya adalah 4. Ya. Nah, berarti 48, 49, 50. Nah, kemudian 51, 52. Berarti XI-nya adalah 50. Ya. Nah, berapa frekuensinya, berapa orang yang berada pada rentang nilai ini, itu adalah 2. Jadi kembali kita pindahkan tadi nilai-nilai yang ada pada tabel sebelumnya. Tugas kita pada tabel kerja ini adalah mencari nilai tengah. Ya, ini yang kita mencari. Karena setelah kita menemukan ini, maka kita dengan mudah bisa mendapatkan FIXI. Caranya adalah, jadi kita harus dulu mencari ininya semua, mencari ini nilai tengahnya, setelah itu dikalikan ya dengan jumlah frekuensi. Jadi 50 kali 2, nah itu sama dengan 100. 55 kali 3 sama dengan 165. 60 kali 5, 300, dan seterusnya. Lalu diperolehlah sigma FI XI. Nah, ini dia sigma. FI XI sama dengan 3.845. Jadi kita menambahkan semua hasil perkalian ini menjadi satu angka yang merupakan sigma FI XI. Lalu sigma FI-nya mana? Nah, sigma FI-nya ini adalah N-nya. Berapa jumlah keseluruhan orang yang terdistribusi pada sebaran nilai-nilai itu. Nah, jumlahnya sama dengan 54. Nah, lalu kemudian
kita menghitung sigma FI/XI dibagi 54 sama dengan 71,2003. Berarti rata-rata ya, rata-rata sebaran nilai ini adalah 71,203 pada jumlah subjek yaitu 54 orang. Kalau ini misalnya umur ya, misalnya umur seseorang, tapi tidak mungkin ada umur 97 ya, atau taruhlah ini berat badan misalnya, berat badan. Nah, kita observasi 54 orang, kita ukur berat badannya, maka diperolehlah sebaran seperti ini, lalu kita mencari minnya berapa nilai rata-rata berat badan dari 54 orang yang kita ukur. Nah, itu sama dengan 71,203. Nah, mencari min mudah ya. Yang penting kita sudah mendapatkan kolom untuk kolom tengah, nilai tengah ini adalah bantuannya. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, silahkan Anda kembali berlatih ya, mencari bagaimana caranya membuat atau menghitung min data berkelompok. Selanjutnya kita pindah pada median. Median adalah nilai yang persis berada di tengah jika suatu angkatan data diurutkan dari nilai terkecil atau terendah sampai pada terbesar atau tertinggi, ataupun sebaliknya. Perhitungan median juga menggunakan teknik yang berbeda antara data tak berkelompok atau tunggal dengan data berkelompok atau bergolong. Nah, untuk data tunggal, median data tunggal tentu sangat mudah untuk kita hitung. Misalnya ada satu kelompok nilai yang telah diurutkan sebagai berikut ya, 60 ya, sebagai nilai terendah, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67. Untuk kelompok nilai tadi mediannya adalah 64 karena persis berada di tengah. Nah, tadi kan kita sudah membahas bahwa jika datanya ganjil, maka tentu yang kita ambil menjadi median adalah nilai yang persis berada di tengah-tengah. Nah, kita ini 64 persis berada di tengah. 3 yang angka sebelumnya, 3 pula angka setelahnya. Nah, bagaimana jika nilainya genap seperti nilai di bawah ini? Ya. Maka caranya adalah karena ada 2 mediannya yaitu 64 dengan 65, maka kita harus tambahkan 64 tambah 65 dibagi 2, maka hasilnya 64,5. Berarti mediannya adalah 64,5. Nah, itu gampang kan kalau kita menghitung median data tunggal. Nah, bagaimana menghitung median data berkelompok? Untuk data berkelompok, menentukan mediannya atau mi-nya diwali dengan menentukan kelas median. Kemudian menentukan median kelas tersebut dengan persamaan berikut. Mi sama dengan TB atau tepi bawah ditambah N, jumlah individu yang diobservasi, dibagi 2, dikurang FK. FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas yang dimaksud. Kemudian dibagi dengan
frekuensi relatif kelas median. Lalu kemudian jumlah interval atau panjang kelas. Panjang kelas sekali lagi kita hitung batas atas dikurang batas bawah tambah 1. Kita lihat acuannya, kita lihat contohnya. Nah, tadi ada 54 mahasiswa teknik informatika yang diobservasi. Hasilnya sebarannya seperti ini, ya. Nah, sekarang bagaimana mencari nilai tengah, ya? Karena ini kita melihat ini ada 10 ya, tentu 56 antara ini 56 di kelas kelima dan kelas keenam, mana di antara ini yang kira-kira menjadi mediannya. Nah, pertama-tama caranya adalah kita buat kelompok F sebagai bantuan, yaitu nilai frekuensi kumulatif. Bagaimana caranya? Nah, kita tentukan dulu kelas median berdasarkan frekuensi kumulatif dari setengah jumlah data. Nah, jadi pertama-tama kita mencari FK-nya ya, frekuensi kumulatif. Nah, di sini ada 2, kita cukup pindahkan 2. Lalu di sini tadi kan frekuensinya sama dengan 3. Maka kita harus tambahkan 2 tambah 3 sama dengan 5. Kita tulislah 5 di sini. Kemudian untuk kelas berikutnya 5 tambah 5. Ini nilai FK ditambah nilai FI. 5 tambah 5 sama dengan 10. Berikutnya 10 tambah 9 sama dengan 19. Kemudian 19 tambah 10 sama dengan 29. 29 tambah 12 sama dengan 41. 41 tambah 7 sama dengan 48. 48 tambah 2 sama dengan 50. 50 tambah 3 sama dengan 53. 53 tambah 1 sama dengan 54. Nah, ini adalah tabel bantuan ya untuk bisa menghitung atau untuk bisa masuk pada rumus menghitung median data berkelompok. Nah, ini tadi caranya ya. Kalau kita mau mendapatkan nilai FK ini, maka nilai frekuensi kumulatif ditambahkan dengan nilai frekuensi. Nah, karena data ke-27 ada di kelas kelima, ya, dia berada di kelas di sini, ya. Mana dibilang angka data ke-27, jadi kita berhitung dulu N bagi 2, jadi rumusnya adalah N dibagi 2, 54 bagi 2, untuk mencari median sama dengan 27. Berarti data ke-27 itu ada di mana? Nah, kita lihat di sini, berarti dia berada pada kelas ke-5. Di sini kan ada 29. Karena berarti dia berada di kelompok ini antara 19 dan 29, di situ ada angka 27. Nah, sekarang kelas mediannya ini baru kelasnya ya, baru menentukan kelas median, belum menentukan nilai berapa mediannya. Jadi kelas mediannya kita sudah bisa dapatkan berada pada kelas 5. Nah, kemudian kita tentukan nilai tepi bawah dari nilai minimum kelas median. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan lagi. Bagaimana menghitung median data berkelompok. Tadi kita sudah tentukan, kita sudah dapatkan bahwa mediannya itu ada pada kelas kelima.
ya pada data ke-27. Nah, tetapi karena kita belum mengetahui data ke-27 itu berapa, maka kita masih harus menghitung lebih lanjut. Caranya adalah kita melihat dulu tepi bawah, ya, tepi bawah daripada kelas kelima itu adalah 68, ya. Kemudian 68 dikurang 0,5, 0,5 ya, itu sama dengan 67,5. Kemudian intervalnya adalah C. Jadi rumusnya interval itu adalah C sama dengan batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Nah, batas atasnya adalah 72, ini 72 dikurang 68 ya, ditambah 1 sama dengan 5. Ya, jadi 72 batas atas dikurang 68 batas bawah ditambah 1, maka nilainya sama dengan 5. Nah, berikutnya, kita tentukan nilai frekuensi kumulatif F. Mana frekuensi kumulatif F-nya? Itu adalah FK-nya adalah sama dengan 19. Ya. Yaitu frekuensi kumulatif di atas daripada kelas median. Kemudian kita tentukan FMI-nya. FMI-nya itu adalah sama dengan 10. Ya, ini adalah FMI, frekuensi mediannya, ya, itu adalah sama dengan 10. Maka kita bisa menentukan kelas mediannya adalah sebagai berikut. Ya. Jadi Mi-nya sama dengan TB tambah N kurang N bagi 2 kurang FK kumulatif dibagi FMI kali C. C ini adalah interval. Jadi hasilnya adalah 67,5 tadi batas bawahnya ditambah 54 ini N-nya dibagi 2 dikurang FK sama dengan 19. Sedangkan FMI-nya adalah 10, kemudian nanti dikalikan 5 ya kelas interval. Begitu seterusnya 54 bagi 2 sama dengan 27 kurang 19 dibagi 10 nanti dikali 5. Akhirnya dari hasil perhitungan ini dengan menggunakan rumus Mi, ya, maka diperolehlah bahwa sesungguhnya median daripada sebaran angka 54 data tersebut itu sama dengan 71,5. Nah, jadi kalau kita lihat data ini, maka ternyata mediannya memang ada di kelas kelima dan nilainya itu adalah sama dengan 71,5. Oke, anakku sekalian, saya kira sudah cukup penjelasan tentang mean dengan median. Untuk modus kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih, saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu, belajar dengan giat, sukses mencapai hasil yang maksimal. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.